Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Amma ba'du, ikhwatul iman rahimakumullah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita menjadi hamba yang senantiasa beriman kepadanya, menjadi hamba yang senantiasa tunduk dan patuh kepadanya, menjadi hamba yang senantiasa tafakkur kepadanya. Karena itu kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beriman. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Dan alhamdulillah, pagi ini kita bisa menyisihkan waktu dalam rangka saling mengisi watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dan saling menasihati di dalam sebuah kesabaran. Dan mudah-mudahan ini semua menjadikan amal terbaik bagi kita. Ikhwatul iman rahimakumullah, saya ingin menyampaikan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anfal atau surat ke-8 ayat 2, 3 dan 4. Rupanya setelah kita beriman kepada Allah, kita ini harus punya ciri. Betul apa betul? Tukang air harus punya ciri dengan tukang air yang lain, ya. Imam satu dengan imam yang lain ada cirinya juga. Ada bacaannya panjang tapi tidak ngantuk. Itu mah imam-imam besar yang ada di Masjidil Haram. Ada bacaannya pendek tapi rasanya ngantuk. Itu ciri, tapi itu tidak menjadikan sebuah kesal bagi kita. Karena itu jamaah rahimakumullah, ikhwatul iman rahimakumullah, setiap orang yang beriman pasti punya ciri. Ternyata 14 abad yang lalu Allah sudah memberikan ciri bagi orang yang beriman. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat surat ke-8 ayat 2, 3 dan 4, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, yang pertama, orang yang beriman itu adalah apabila dibacakan kalimat Allah hatinya gemetar. Maknanya ketika menyebut asma Allah, ketika menyebut Allah, hati kita menjadi gemetar dalam rangka al-khauf, dalam rangka merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tidak berdaya tanpa kekuasaan dari Allah. Kita ini bodoh tanpa ilmu dari Allah. Kita ini miskin tanpa kekayaan dari Allah. Ketika asma Allah, ketika ucapan Allah dibacakan oleh kita, maka hati kita gemetar, takut kalau usia kita ini dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kalau bangsa ini, kalau generasi ini meninggalkan generasi, meninggalkan umat yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah menyebutkan ketika kita berbicara tentang generasi, agar generasi kita ini merasa ketakut kepada Allah?
wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Hendaklah kita merasa takut kalau kita meninggalkan generasi kita lemah imannya. Insya Allah semakin banyak kita mengucapkan kalimatullah, semakin banyak kita membaca asma Allah, maka hati kita gemetar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, umat yang beriman itu apabila dibacakan ayat Allah, mereka bertambah imannya. Zadathum imana. Apabila dibacakan ayat Allah, Al-Quranul Karim, kita ini bertambah imannya, bukan justru sebaliknya mengingkari terhadap ayat-ayat Allah. Ayat Allah, para ahli mufassir menyebutkan ada dua, ada yang disebut dengan ayat kauniyah, ada yang disebut dengan ayat kauliyah. Ayat kauniyah itu adalah ayat penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan gunung dalam rangka kita menikmati keindahan gunung. Allah menciptakan lautan dalam rangka kita menikmati keindahan lautan. Allah menciptakan pasir di padang pasir yang begitu indah, itu dalam rangka kita mentadaburi ayat Allah yang disebut dengan ayat kauniyah. Ayat-ayat penciptaan Allah itu sesungguhnya tidak boleh kita rusak, tidak boleh kita bumi hanguskan, karena setiap makhluk yang Allah ciptakan pasti akan memberikan manfaat yang berharga bagi kita. Sahabat-sahabat ikhwatul iman rahimakumullah, karena itu kita sebagai umat yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah mengimani, setelah kita memiliki ciri dan menikmati sebuah keindahan alam kauniyah itu, maka kita harus mengimani terhadap ayat kauliyah. Ayat kauliyah itu adalah ayat yang termaktub di dalam Al-Quran, 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Itu adalah kita mengimani terhadap ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa indah tempat ibadah kita kalau kita membaca Al-Quranul Karim. Betapa indah rumah kita kalau kita baca Al-Quranul Karim. Jadikan rumah kita, jadikan tempat ibadah kita dipenuhi dengan membaca ayat Al-Quranul Karim. Karena sebaik-baiknya di antara kita dari kelompok yang lain adalah orang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah kalian yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran akan mendatangkan kebaikan, dan setiap kebaikan yang kita tunaikan akan 10 lipat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah rahimakumullah, rupanya Al-Quran yang kita baca akan menjadikan penolong nanti di yaumil akhir. Bukan hanya zakat saja yang menolong nanti di yaumil akhir, bukan istri yang soleh dan solehah saja yang akan mengangkat harkat martabat kita nanti di yaumil akhir. Ternyata Al-Quran yang kita baca akan menjadikan penolong nanti di yaumil akhir. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca akan menjadikan penolong nanti di yaumil akhir. Subhanallah, indah rasanya rumah kita kalau kita isi dengan membaca Al-Quran. Indah rasanya keluarga kita kalau keluarga kita, anak kita membaca Al-Quran. Insya Allah bumi ini akan diselamatkan oleh Allah
manakala orang-orang beriman senantiasa membaca ayat Allah dan mengimani kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu berat menerima ayat Allah yang harus disampaikan kepada umatnya. Kita sebagai umat akhir zaman ini tentunya tinggal membaca dan mengamalkan, tetapi Rasulullah ketika menerima ayat Allah begitu tantangannya luar biasa. Karena itu mari kita nikmati ayat-ayat Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, ayat-ayat Allah yang indah melalui ayat kauniyahnya itu, dalam rangka kita menjadi orang yang beriman yang sesungguhnya, orang yang beriman yang betul-betul yakin atas kebesaran Allah, orang yang beriman yang betul-betul imannya sepenuhnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa pamrih dari siapapun, kecuali kita hanya mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang berikutnya kata Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu memiliki ciri wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka itu senantiasa bertawakal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal bukan melepaskan ikhtiar, tetapi tawakal itu adalah terakhir setelah kita melakukan ikhtiar, setelah kita melakukan usaha, setelah kita beraktivitas. Itulah makna tawakal, kita menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah rahimakumullah, sebagai umat yang beriman yang memiliki ciri yang kokoh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka nilai-nilai ketawakalan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah setelah kita berusaha, ini penting, apalagi dalam kondisi yang kita rasakan hari ini. Tanpa didasari dengan hidup ini tawakal di hadapan Allah, maka keinginan kita ini, dunia ingin diambil semuanya, kekuasaan ingin diambil oleh dirinya, jabatan ingin diraih olehnya. Itulah keinginan-keinginan yang berlebih. Tetapi kita sebagai umat yang beriman disadarkan oleh Allah bahwa jabatan itu adalah amanah, bahwa pangkat itu juga amanah, harta yang melimpah yang diamanahkan oleh Allah itu juga amanah. Karena itu kita sebagai umat yang beriman, mari kita bertawakal di hadapan Allah, mari kita menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ini sebentar, hidup di dunia ini transit semata. Karena itu kalau kita menganggap diri kita ini hidup sebentar, maka kita berupaya melakukan yang terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidah Arab mengatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Raihlah hidup dunia ini seakan-akan hidup kita ingin selama-lamanya, dan raihlah amal solih seolah-olah besok kita akan mati. Jadi kalau kita punya prinsip bahwa besok jangan-jangan kita dicabut oleh Allah, maka setiap denyut jantung kita melakukan terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang berikutnya kata Allah, ciri orang yang beriman itu alladzina yuqimunas shalah, mereka senantiasa mendirikan salat, mereka senantiasa menunaikan salat. Karena salat itu merupakan pondasi dasar dalam kehidupan kita, karena salat itu menjadikan tiangnya agama. As-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Bayangkan kalau satu bangunan ini tidak ada tiang yang kokoh, dalam waktu sekejap bisa luluh lantah. Umat Islam dengan kekuatan ukhuwah, dengan kekuatan kita menunaikan ibadah di hadapan Allah melalui salat yang diajarkan oleh Nabi, maka
ini menjadikan kekuatan besar bahwa agama kita adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Karena itu kita berbangga diri dan harus mempertahankan diri, nilai-nilai keimanan di hadapan Allah melalui agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu al-Islam. Hari ini tidak sedikit orang mencemoohkan terhadap nilai-nilai keislaman. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi alhamdulillah kita semua yang hadir di sini, saudara-saudara kita di tempat lain, mudah-mudahan senantiasa mempertahankan kewajibannya di hadapan Allah melalui ibadah salat. Salat yang dicontohkan oleh Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana salat yang aku contohkan. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, sebagai ciri orang yang beriman yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka itu senantiasa mengeluarkan infak, mengeluarkan zakat, dan menunaikan kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kebaikan yang kita tunaikan pasti Allah akan membalasnya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap kebaikan yang kita tunaikan pasti Allah akan membalas kebaikan. Karena itu jamaah rahimakumullah, insyaallah infak kita, sedekah kita, zakat kita, dan kebaikan-kebaikan yang kita tunaikan di muka bumi ini dalam rangka menjadikan sebuah ciri sebagai umat yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya kata Allah, setiap orang yang memiliki ciri yang beriman, bahwa orang yang beriman itu Allah sendiri yang akan memberikan gelar utama bagi kita. Apa itu? Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka yang melakukan poin-poin tadi yang diucapkan atau yang diungkapkan oleh Allah, mereka itu adalah mukmin yang sesungguhnya. Dan ketika kita menjadi mukmin yang sesungguhnya, lahum darajatun 'inda rabbihim, Allah akan mengangkat derajat kita dan Allah akan mengampuni atas segala dosa-dosa kita di masa lalu, hari ini, dan hari yang akan datang. Dan tentunya Allah juga akan memberikan garansi kepada kita ketika kita menjadi umat yang beriman, ketika kita memiliki umat punya ciri yang beriman, maka kita juga akan diberikan kemuliaan atas segala rizki yang kita miliki. Subhanallah, betapa indah ketika kita menjadi orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa agung ketika kita memiliki hamba yang senantiasa beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kajian subuh ini kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang senantiasa beriman kepadanya hari ini, kemarin, dan hari yang akan datang, sampai akhir hayat mencabut nyawa kita, kita terus beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Mudah-mudahan kajian ilmu kita senantiasa menambah wawasan kita semua, dan akhirnya saya, manusia biasa yang lemah, yang dhaif, tanpa kekuasaan dari Allah, pasti banyak khilaf dan salah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan segala ucapan yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.